Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah kami memaparkan tugas terkait diskusi mandiri ruang kolaborasi modul 1.2 mengenai media permainan ular tangga sebagai alat evaluasi sumatif pembelajaran. Fasilitator Ibu Rizawati, pengajar praktik Ibu Rahmadesti dan Bapak Novi Yerto. Terkait nilai-nilai dan peran guru penggerak. Kelompok 3 yang beranggotakan: pertama, saya Andi Sulistianugraha sebagai presenter dan penanggap, kemudian Ibu Yanti sebagai moderator dan penanya, yang terakhir Ibu Novi Hendiani sebagai notulen dan penjawab. Baik, kita mulai dulu dari peran sebagai guru penggerak. Kita semua mengetahui bahwa peran sebagai guru penggerak ada 5, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach sebagai guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan murid. Di sini kelompok kami memilih poin tentang menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian untuk nilai-nilai guru penggerak sendiri ada 5, yaitu berpihak pada murid, inovatif, reflektif, mandiri, kolaboratif. Dari kelima nilai-nilai guru penggerak tadi, saya akan memaparkan terkait kekuatan nilai yang kami miliki dan menonjol di setiap anggota kelompok kami. Nilai berpihak pada murid oleh Ibu Yanti antara lain mendesain ruang kelas yang menyenangkan bagi murid, memberikan selingan ice breaking di tengah-tengah pembelajaran, membuat hasta-karya hasil kreativitas anak, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak, bermain sambil belajar. Kemudian nilai kolaboratif oleh Ibu Novi antara lain melakukan diskusi dengan rekan sejawat berkaitan dengan rancangan pembelajaran yang berdiferensiasi dan berpusat pada peserta didik, bekerja sama dengan rekan sejawat membuat media pembelajaran inovatif, melatih anak untuk berani tampil dan berbicara di depan teman-temannya. Terakhir, yaitu nilai inovatif oleh saya sendiri, Andi Sulistianugraha, sebagai presenter, antara lain membuat video pembelajaran di YouTube, kemudian memanfaatkan aplikasi pembelajaran di Google Play Store untuk penunjang pembelajaran agar anak lebih memanfaatkan gadget mereka untuk belajar daripada bermain game online. Kemudian terakhir, membuat media permainan ular tangga untuk evaluasi belajar siswa. Dari setiap nilai-nilai yang menonjol dari masing-masing anggota kelompok kami, akhirnya kami sepakat untuk memilih media ular tangga sebagai rancangan kegiatan pemanfaatan media ular tangga belajar sambil bermain sebagai evaluasi akhir materi. Alasannya yaitu karena kita bertiga ini merupakan guru SD dan guru TK pada lingkup pendidikan dasar. Dimulai dari perencanaan, yang pertama yaitu tujuannya meningkatkan motivasi belajar siswa, membangun kolaborasi dan evaluasi akhir materi pembelajaran. Kemudian sasarannya adalah siswa PAUD dan TK, siswa SD kelas 1 sampai 6. Langkah berikutnya yaitu membuat aturan permainan, waktu pelaksanaan akhir materi pembelajaran, kemudian membuat desain ular tangga. Berikutnya implementasi media. Yang pertama, sosialisasi permainan, aturan, dan cara bermain. Pembagian kelompok. Kemudian guru menyampaikan materi yang akan dimainkan di media ular tangga. Evaluasi dan penilaian. Reward
bagi pemenang, dan terakhir berbagi praktik baik kepada guru lain. Dan ini merupakan desain media ular tangga kami yang ukurannya dibuat dengan panjang 2,5 meter, lebar 2,5 meter. Tujuannya agar dapat diaplikasikan di dalam ruangan kelas maupun di halaman sekolah. Nah, bagaimana aturan permainannya? Kita simak berikut ini. Yang pertama, ular tangga ini dimainkan secara kelompok. Kemudian dalam kelompok ada yang berperan menjadi pion, pelempar dadu, dan penjawab soal. Selanjutnya, pion dan pelempar dadu tidak boleh menjawab soal, yang menjawab adalah penjawab soal. Kemudian setiap anggota kelompok boleh bertukar peran dengan persetujuan guru. Terakhir, pemenang dari permainan ini adalah yang berhasil ke titik angka 100. Selanjutnya, terkait cara bermainnya adalah sebagai berikut. Guru membacakan soal, masing-masing kelompok berebut menjawab dengan tunjuk jari dan menyebutkan nama kelompoknya. Kelompok yang pertama kali tunjuk jari dan menyebut nama kelompoknya dipersilahkan menjawab soal. Apabila soal yang dijawab benar, pelempar dadu melemparkan dadu. Selanjutnya, jika dadu keluar angka 6, maka berhak melempar lagi tanpa diberi pertanyaan. Jika salah menjawab, guru bisa menunjuk kelompok lain dengan ketentuan yang lebih dulu tunjuk jari. Jika jatuh pada titik tangga, maka akan naik. Jika ke titik ular, permainan akan turun. Variasi permainan. Soal bisa diselingi dengan soal penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian. Terakhir, dalam memberi pertanyaan bisa secara urut dari kelompok 1 sampai kelompok terakhir. Melalui permainan ular tangga yang kami rancang, kami telah mengkolaborasikan nilai-nilai guru penggerak yang unggul pada diri kami menjadi sebuah rancangan suatu kegiatan, saling melengkapi satu sama lain dengan pembelajaran yang inovatif, berpihak pada murid, dan kolaboratif. Sekian, terima kasih. Salam bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.